Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat PCB dengan KiCad. Di sini skematik dan kita akan membuat modul regulator LM2596 5V. Kita cari datasheetnya untuk melihat skematik dari modul regulator ini. Nah, ini yang akan kita buat di skematik KiCad. Kemudian kita cari komponennya. Yang pertama kita cari adalah terminal. Ini terminal inputnya. Kita letakkan kemudian yang kedua adalah kapasitor 680 mikrofarad. Ini kapasitor elektrolit atau kapasitor yang punya dua kutub. Ya, kita cari kapasitornya. Nah, seperti ini. Kita pakai yang ini. Kemudian komponen ketiga adalah IC LM2596 itu sendiri. Ini yang 5V ya, fix. Kemudian cari lagi komponen yaitu dioda Schottky 1N5822. Di datasheet sih 1N5824, tapi tidak apa-apa pakai 1N5822. Kemudian adalah komponen berikutnya induktor 33 mikrohenry. Kita cari skematiknya. Kemudian kita letakkan. Kemudian cari lagi komponen berikutnya yaitu kapasitor output 220 mikrofarad. Ini juga kapasitor elektrolit. Kemudian komponen terakhir adalah terminal output. Di sini kita pakai terminal yang jarak antar dua pin itu sekitar 5
5,08 mm. Kemudian kita mulai rangkai, kita routing, kita sambungkan kaki-kakinya. Kita tempatkan dulu supaya kita susun supaya lebih rapi skematiknya. Nah, setelah rapi, kita routing. Kita sambungkan kaki-kakinya sesuai dengan gambar yang ada di datasheet ICLM 2596. Nah, ini kita masukkan ground ya, atau nilai 0 DC. Nah, kita cari groundnya. Nah, pakai ini, simbolnya pakai itu. Kemudian kita hubungkan ke kaki-kaki yang terhubung ke ground. Setelah selesai semuanya terhubung ke ground, ini ada pin feedback yang terhubung dari pin 4 LM2596 ke output. Kemudian kita lihat di PCB-nya. Kita import komponennya ke PCB. Nah, ternyata di sini ada error.
Error ini jadi ada beberapa komponen di skematik yang tidak memiliki footprint. Dan hanya ada 2 komponen saja yang memiliki footprint, yaitu LM2596-nya dan dioda 1N5822. Nah, selain itu, semuanya tidak memiliki footprint. Gimana caranya supaya komponen tersebut ada footprint-nya? Yang pertama, kita masukkan footprint di terminal. Kita cari footprintnya yang cocok. Nah, ini sudah ketemu footprintnya. Untuk terminal input, footprintnya sudah dapat. Kemudian kita cari footprint untuk kapasitor inputnya. Kita cari footprint yang cocok. Terserah teman-teman nanti ukurannya disesuaikan dengan komponen yang sebenarnya. Kemudian kita cari footprint komponen induktor. Kemudian kita cari komponen footprint untuk kapasitor output ya. Dan yang terakhir adalah footprint untuk terminal output. Setelah selesai, kita save ya. Kemudian kita coba import lagi. Nah, ini tidak ada error, artinya semua komponen sudah memiliki footprint. Kita save. Kemudian untuk merapihkan value-nya ya,
supaya di skematik kita tahu ini input, ini kapasitor nilai berapa. Kita kasih value kapasitor input tuh 680 mikrofarad ya, sesuai dengan yang datasheet dari LM2596. Kemudian induktor kita kasih value 33 mikrohenry. Sesuai dengan datasheetnya. Kemudian kapasitor outputnya kita beri nilai juga. Kemudian terakhir adalah terminal output. Kita beri nilai. Nah, setelah seperti ini, kita update di PCB yang sebelumnya, supaya nilainya juga terupdate. Nah, setelah terupdate, kemudian kita save dulu, kemudian susun komponen di PCB ini sesuai yang kita inginkan. Ini saya menyusun bebas ya. Teman-teman boleh menyusunnya dengan cara yang lain, bebas. Tapi kalau saya seperti ini. Untuk moving komponen, kita bisa klik kanan komponen atau ngeblok komponen. Nanti bisa kita moving. Oh maaf, bukan klik kanan, tapi klik kiri. Nah, setelah disusun, kita akan routing, menghubungkan, membuat jalur ya, di PCB untuk menghubungkan antar footprint. Yang terhubung dengan ground, kita tinggalkan. Kita hubungkan selain yang terhubung dengan ground. Untuk rotate ya, memutar komponen, tekan R ya, R saja. Itu akan otomatis memutar. Setelah komponennya setelah di blok.
Sekarang kita akan mencoba membuat jalur tapi di layer bawah menggunakan via. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita buat dulu jalur, kemudian kita tempelkan via. Setelah terhubung, kita buat lagi jalur. Ini di layer atas ya. Kemudian kita tempelkan via lagi. Nah, setelah seperti ini kalau lewat atas kan tidak bisa ya, akan memakan apa muter-muter lah istilahnya. Kemudian kita buat jalur di bawah. Nah, warnanya hijau ini artinya jalur ada di bawah. Kita save. Setelah jadi seperti ini, ground kan belum terhubung ya. Nah, kita akan hubungkan menggunakan area. Jadi area PCB akan terhubung dengan ground. Kita buat yang layer atas dulu. Kita hubungkan ke ground. Kemudian kita buat areanya mengelilingi komponen. Dan jangan sampai menimpa atau terputus atau menyentuh komponen ya. Nah, seperti ini. Itu ground sudah terhubung dengan otomatis. Secara otomatis ground akan terhubung. Nah, ini untuk layer atas. Kita save. Kemudian kita akan buat layer bawahnya. Kita klik di situ. Kemudian kita buat layer bawah, connect ke ground. Buat persis seperti tadi. Ukurannya sama dengan layer atasnya. Nah, setelah jadi seperti ini. Kita save. Kita akan mencoba menampilkan dalam 3D. Nah, begini hasilnya. Nah, di situ ada kelebihan ya. Ada PCB lebih, itu disebabkan adanya nama komponen yang keluar dari area PCB-nya. Nah, kita perbaiki. Kita tarik. Nah, ini kita clearkan dulu ya. Kita caranya dengan klik di kolom, kemudian klik kanan, unfill all. Nah, kan
hilang, areanya akan hilang. Nah, kemudian kita edit lagi supaya value atau nama dari komponen itu tidak keluar dari area. Untuk rotate, tekan R. Setelah semua nama atau nilai dari komponen masuk dalam area, kita tampilkan lagi areanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat 3D-nya lagi. Nah, areanya sudah full screen ya. Jadi tidak ada lagi bagian yang tidak tertutup oleh area. Nah, ini udah selesai untuk membuat PCB-nya. Nah, kita akan mencoba bagaimana kita mencetak PCB ini. Biasanya kita membuat PCB di Cina ya, itu murah sekali. Namanya itu JLC PCB. Nah, buka webnya JLC PCB. Nah, kemudian di sana nanti akan diminta Gerber file. Nah, kita akan buat Gerber filenya dulu. Bagaimana caranya? Berikut ini. Ini pertama adalah membuat Gerber filenya. Itu semua yang ada di checklist harus diikuti ya. Kemudian kita pilih directory atau folder tempat di mana nanti Gerber file akan di save. Setelah itu tekan plot. Nah, Gerber file sudah tergenerate ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Satu lagi setelah Gerber file yaitu file drillnya. Kita buat semua checklist yang ada di situ harus diikuti. Nah, itu adalah drill filenya. Kemudian kita akan kompres folder menjadi zip ya. Kemudian zip ini akan di-upload ke webnya JLC PCB tadi. Nah, ini di-upload.
nanti secara otomatis GLC PCB web akan menampilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengatur ya apa yang kita inginkan, berapa jumlahnya PCB-nya, kemudian apa warna PCB-nya, ketebalannya berapa, ya. Dan kemudian ya kita nanti akan diarahkan untuk pembayaran. Demikian membuat PCB dengan KiCad. Semoga bermanfaat.